Kami dari tim 4 akan melaksanakan debat dengan mosi. Dewan ini akan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk menentukan upah minimum pekerja, bukan pemerintah daerah. Yang beranggotakan saya, Nur Ayu Rahmawati, dengan NPM 2420301081 sebagai pembicara pertama, Opening Government. Saya Feminisa Asma Janati dengan NPM 2440301157. Saya di sini sebagai Opening Government pembicara kedua. Saya Muhammad Antadia dengan NPM 244031184 sebagai Closing Government pembicara pertama. Saya Pamina Marsena dengan NPM 244031185 sebagai pembicara dua Closing Government. Perkenalkan, saya Kak Febriani dengan NPM 2420301064 sebagai Opening Oposisi pembicara 1. Saya Laura Dina Cantika dengan NPM 2420301075 sebagai Opening Opposition pembicara kedua. Perkenalkan, saya Yati Fadi dengan NPM 2420301073. Ini saya sebagai Closing Opposition pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Nawar Sukamati dengan NPM 2420301071 sebagai Closing Opposition pembicara kedua. Yang terhormat Dewan Juri, tim pemerintah, tim oposisi, serta hadirin sekalian. Saya dari tim pemerintah pembicara pertama dengan bangga mendukung mosi. Dewan ini akan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk menentukan upah minimum pekerja, bukan pemerintah daerah. Upah minimum pekerja merupakan angka yang tidak hanya tertera di dokumen, tetapi merupakan alat penting dalam kebijakan ekonomi yang sangat vital untuk menjaga kesejahteraan para pekerja dan stabilitas investasi di suatu negara. Saat ini, kita menghadapi kenyataan yang menyedihkan, yaitu proses penentuan upah seringkali terpecah di tingkat daerah yang berujung pada 3 permasalahan utama, yaitu upah yang dipolitisasi oleh para pemimpin daerah demi kepentingan politik, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang sangat besar, serta ketidakpastian hukum bagi para pengusaha. Mari kita bahas masing-masing dari masalah tersebut. Yang pertama, politisasi upah oleh para pemimpin daerah demi kepentingan politik. Para pemimpin daerah seringkali menggunakan kenaikan upah sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan pemilih sebelum pemilu, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi makro secara objektif. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang sangat besar. Perbedaan upah yang terlalu besar antar daerah dapat menyebabkan aliran massa pekerja ke wilayah tertentu serta kehancuran industri di daerah lain. Yang ketiga, ketidakpastian hukum bagi para pengusaha. Karena adanya ketidakpastian hukum, para investor merasa tidak aman karena aturan mengenai upah bisa berubah secara drastis tergantung siapa yang menjabat di tingkat daerah. Oleh karena itu, kami dari pihak pemerintah mengambil posisi untuk mendukung penuh pengalihan wewenang penentuan upah minimum dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Wewenang yang dimaksud dalam mosi ini adalah pemerintah pusat memiliki otoritas penuh mengenai formula, besaran, serta ketetapan akhir mengenai upah minimum. Sementara itu, pemerintah daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan data lapangan, namun tidak lagi memiliki hak veto atau wewenang hukum untuk menetapkan besaran upah yang berbeda dari standar yang ditetapkan pusat. Mekanisme yang kami tawarkan sangat terukur. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah pusat akan menetapkan standar upah dengan menggunakan formula nasional tunggal yang berbasis pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga konsumen daerah. Kami akan menerapkan sistem klasterisasi atau pengelompokan wilayah, di mana daerah-daerah dikelompokkan berdasarkan karakteristik ekonominya seperti klaster industri, agraris, atau jasa sehingga upah tetap sesuai dengan biaya hidup setempat, namun tetap berada dalam pengawasan dari pusat. Pemerintah daerah tetap dilibatkan sebagai penyedia data lapangan, tetapi keputusan akhir dan aspek hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat melalui Dewan Pengupahan Nasional yang memiliki sifat tripartit. Tujuan kami jelas, yaitu menciptakan kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi bagi para investor, menghilangkan politisasi upah di tingkat daerah, dan mencapai pemerataan ekonomi nasional di penjuru negeri agar industri tidak hanya terfokus pada daerah tertentu.
Membiarkan daerah menentukan upahnya sendiri adalah resep untuk tidak peraturan ekonomi demi melindungi buruh dari janji politik palsu dan melindungi ekonomi dari ketidakpastian. Wewenang ini harus dikembalikan ke pusat. Berdasarkan argumen yang kami paparkan, kami bangga untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Para pimpinan peserta sekalian, saya di sini adalah sebagai open opposition dengan tegas menolak mosi bahwa dewan ini yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk menentukan upah minimum pekerja, bukan pemerintah daerah. Penolakan kami berangkat dari satu prinsip utama, yaitu bahwa kesejahteraan pekerja tidak dapat diwujudkan melalui kebijakan yang seragam dan terpusat, terutama di negara dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan juga geografis seperti di Indonesia ini. Sebelum saya memasuki ke oposisi yang menyampaikan argumen, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa itu upah minimum. Upah minimum adalah instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjamin kelayakan hidup pekerja. Oleh karena itu, kebijakan ini harus sesuai terhadap realitas lokal, bukan ditentukan secara jauh dari konteks lapangan. Kami meyakini bahwa pemerintah daerah dengan kedekatan langsung terhadap kondisi masyarakat, maka oleh karena itu kebijakan ini harus ditetapkan, dan juga daerah dan kedekatan langsung terhadap kondisi masyarakat dan dunia usaha memiliki kapasitas yang lebih tepat dalam menentukan upah minimum dibandingkan pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih langsung dan mendalam terhadap kondisi masyarakat setempat, termasuk biaya hidup, harga kebutuhan pokok, akses perumahan, serta kondisi sosial ekonomi pekerja. Kedekatan geografis dan administratif ini memungkinkan pemerintah daerah melihat secara nyata kebutuhan real pekerja di wilayahnya, sehingga upah minimum yang diciptakan lebih sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah tersebut, bukan sekedar berdasarkan data nasional yang bersifat umum. Oleh karena itu, saya menyampaikan argumen yang pertama adalah perbedaan biaya hidup antar daerah tidak bisa diseragamkan. Indonesia adalah negara dengan kesenjangan biaya hidup yang sangat tinggi antar wilayah, seperti harga pangan, transportasi, sewa tempat tinggal, hingga akses layanan publik sangat berbeda antara kota metropolitan, daerah industri, wilayah agraris, dan juga daerah tertinggal dan kepulauan. Yang pertama ada kota metropolitan. Kita tahu bahwa biaya pangan, transportasi, dan sewa tempat tinggal cenderung jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah agraris yang kebutuhan hidupnya masih bergantung pada hasil pertanian lokal. Yang kedua, daerah industri. Di daerah industri ini banyak pabrik dan kawasan manufaktur membuat permintaan tenaga kerja tinggi sehingga upah cenderung naik. Bersama dengan itu terjadi urbanisasi, yaitu masuknya banyak pekerja dari daerah lain yang menyebabkan harga kebutuhan seperti kontrakan, makanan, dan transportasi meningkat. Akibatnya biaya hidup di daerah ini biasanya lebih tinggi dan cepat berubah dibandingkan daerah agraris atau pedesaan. Yang ketiga yaitu wilayah agraris. Di daerah agraris sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau pelaku usaha pertanian, sehingga banyak kebutuhan hidup seperti beras, sayur, atau hasil pangan lainnya itu dapat diperoleh langsung dengan cara produksi lokal. Yang keempat adalah daerah tertinggal dan kepulauan. Daerah tertinggal dan kepulauan menghadapi keterbatasan akses layanan publik yang justru membuat harga pangan justru lebih mahal akibat biaya distribusi. Perbedaan nyata inilah yang membuat kebijakan upah minimum tidak bisa disamakan. Karena meskipun pemerintah pusat memiliki data makro, mereka tidak mengalami secara langsung dinamika ekonomi harian yang dihadapi masyarakat di setiap daerah. Akibatnya, penetapan upah minimum secara terpusat berisiko menciptakan kebijakan yang terlalu rendah bagi daerah yang biaya hidupnya terlalu tinggi, atau justru kebalikannya terlalu tinggi bagi daerah yang dengan kapasitas ekonomi yang lemah. Dalam kedua hal tersebut, pemerintah tetap menjadi pihak yang dirugikan karena kebijakan tidak bisa benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Argumen yang kedua, ancaman serius bagi terhadap UMKM dan lapangan pekerja. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM yang berpotensi di daerah. UMKM ini memiliki keterbatasan modal dan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi lokal. Ketika upah minimum ditentukan secara sentral terhadap fleksibilitas daerah, pelaku usaha di wilayah dengan ekonomi lemah akan menghadapi pilihan sulit. Misalnya, memberlakukan penetapan upah minimum secara terpusat tanpa menyesuaikan kondisi ekonomi daerah pasti akan memberatkan pelaku usaha, yang dimana khususnya di wilayah dengan ekonomi lemah. Ketika upah yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan usaha, pengusaha terpaksa mengambil langkah-langkah sulit seperti mengurangi jumlah pekerja atau bahkan menutup usahanya karena tidak sanggup menanggung biaya operasional. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini justru berpotensi meningkatkan pengangguran dan sektor informal, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan pekerja itu sendiri. Argumen yang ketiga adalah sentralisasi kewenangan, melemahkan demokrasi dan otonomi daerah. Para dewan juri dan peserta debat sekalian, mosi ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi bukan sekedar pembagian kekuasaan, tetapi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata masyarakat lokal. Ketika kewenangan
dijabat dari pemerintah daerah, aspirasi buruh lokal terpinggirkan, di mana selama ini kita ketahui bahwa buruh di daerah itu menyampaikan aspirasi melalui dialog dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dan mudah diakses. Sedangkan yang kedua adalah pemerintah daerah kehilangan fungsi strategis. Pencabutan kewenangan ini membuat pemerintah daerah tidak lagi berperan aktif dalam melindungi kesejahteraan pekerja dan menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa ruang menyesuaikan kondisi di wilayahnya. Argumen yang keempat adalah pemerintah pusat tidak cukup responsif terhadap krisis lokal. Pada juri dan setelah dibahas sekalian, kondisi ekonomi daerah dapat berubah dengan sangat cepat akibat seperti bencana alam yang saat ini terjadi, penutupan industri, krisis sektor unggulan, dan lonjakan inflasi lokal. Pemerintah daerah memiliki upaya untuk merespon lebih cepat terhadap kondisi tersebut melalui penyesuaian kebijakan upah minimum. Sebaliknya, pemerintah pusat cenderung lambat karena harus mempertimbangkan kebijakan nasional yang luas. Keterlambatan respon ini dapat mempengaruhi penderitaan pekerja dan pelaku usaha di daerah. Menanggapi argumen dari pemerintah tadi, ya pemerintah berargumen bahwa sentralisasi menciptakan stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Namun kami tegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti keseragaman. Kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Aturan yang jelas dan seragam memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pekerja. Yang ketiga adalah kebijakan yang adil harus kontekstual, bukan baku. Kebijakan yang adil harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas di lapangan, sehingga kebijakan seperti tadi penggunaan pusat itu kami rasa itu tidaklah realitas di lapangan para pekerja. Keseragaman angka upah tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Para juri dan saudara sekalian, upah minimum bukan sekedar angka, melainkan penentu kualitas hidup jutaan pekerja. Menyerahkan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat justru berisiko. Yang pertama, mengambilkan realitas lokal, memperlebar ketimpangan, melemahkan perlindungan pekerja. Oleh karena itu, kami dari oposisi dengan tegas menyatakan bahwa mosi ini tidak layak untuk dilaksanakan. Kami menolak mosi ini. Terima kasih. Serta hadirin sekalian, saya sebagai oposisi berbicara kedua, saya hari ini menegaskan kembali posisi pemerintah serta menjelaskan bahwa sentralisasi penempatan upah minimum bukan sekedar kritik terhadap sistem sebelumnya, melainkan sebuah jawaban konkret atas persoalan pengupahan nasional yang selama ini belum terselesaikan. Kebijakan ini lahir dari keinginan mendesak untuk memperbaiki sistem yang terpecah-pecah, penuh ketidakpastian, dan kurang gagal memberikan perlindungan yang konsisten serta setara bagi pekerja di berbagai wilayah. Solusi yang kami lakukan adalah bentuk sentralisasi yang terukur dan berlandaskan prinsip keadilan. Pemerintah pusat menetapkan bahwa upah minimum melalui satu formula nasional yang transparan dan berbasis data dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta indeks harga konsumen di daerah. Melalui pendapatan ini, kebijakan upah tidak lagi ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan politik di tingkat lokal, melainkan oleh perhitungan ekonomi yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upah minimum tidak lagi diperlakukan sebagai alat politik jangka pendek, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Pemerintah pusat membentuk Dewan Pengupahan Nasional yang bersifat tripartit dengan melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dewan ini menjadi wadah dialog nasional yang memastikan kepentingan pekerja terlindungi, dunia usaha tetap berkelanjutan, serta kebijakan negara selaras dengan arah pembangunan ekonomi jangka panjang. Keberadaan mekanisme ini menjamin bahwa keputusan upah tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan yang seimbang antara keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi nasional. Menanggapi kekhawatiran terhadap UMKM, pemerintah pusat menyediakan skema penyesuaian upah yang dilakukan secara bertahap. Kenaikan upah tidak diterapkan secara mendadak, melainkan melalui tahapan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk menyesuaikan
sentralisasi justru menawarkan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas fiskal, kewenangan kebijakan, serta koordinasi lintas wilayah yang memungkinkan penyesuaian dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mencegah munculnya respon yang timpang antar daerah dan memastikan bahwa pekerja di seluruh wilayah memperoleh perlindungan yang setara tanpa bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah. Solusi yang kami tawarkan menempatkan negara sebagai penjamin keadilan, bukan sebagai pengendali yang kaku. Negara hadir untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mampu menjamin kehidupan yang layak, sekaligus menciptakan iklim usaha yang stabil dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendorong kemerataan pembangunan ekonomi agar kesejahteraan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi secara lebih merata di seluruh penjuru negeri. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata-mata mengenai pemindahan kewenangan administratif, melainkan tentang bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap jutaan pekerja dan masa depan perekonomian nasional. Sentralisasi yang kami ajukan merupakan wujud kehadiran negara yang aktif, nasional, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat luas, bukan pada kepentingan politik sesaat. Oleh karena itu, mosi ini bukan sekedar perubahan mekanisme, melainkan sebuah reformasi menyeluruh terhadap sistem pengupahan nasional. Reformasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, stabilitas ekonomi, serta perlindungan nyata bagi pekerja dalam jangka panjang. Atas dasar itulah kami dengan tegas dan penuh keyakinan mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang mulia Ketua Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin sekalian. Sebagai opening opposition pembicara kedua, tugas saya adalah menegaskan mengapa solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah tidak hanya keliru secara prinsip, tetapi juga berbahaya dalam praktik. Kami tidak sekedar mengatakan bahwa sistem saat ini sempurna, melainkan bahwa sentralisasi penuh yang diusulkan pemerintah justru memperburuk masalah mereka klaim ingin menyelesaikannya. Bantahan pertama, sentralisasi tidak menghilangkan politisasi, hanya memindahkannya. Pihak pemerintah berulang kali menyatakan bahwa sentralisasi akan menghapus politisi upah di tingkat daerah. Namun, klaim ini sangat problematis. Politisi tidak otomatis hilang hanya karena kewenangan dipindahkan ke pusat. Sebaliknya, politik justru terakumulasi di suatu titik kekuasaan. Penetapan upah minimum nasional tetap merupakan keputusan politik yang dipengaruhi oleh yang pertama, tekanan elit nasional, yang kedua, kepentingan kelompok industri besar, yang ketiga adalah agenda stabilitas politik pemerintah pusat. Ketika keputusan berada di pusat, buruh daerah kehilangan akses langsung untuk memperjuangkan kepentingannya. Di tingkat daerah, buruh masih dapat melakukan dialog, demokrasi, dan advokasi secara langsung kepada kepala daerah. Dalam sistem sentralistik, suara buruh daerah menjadi lebih jauh, lebih kecil, dan lebih mudah diabaikan. Artinya, sentralisasi tidak menghilangkan politisasi, melainkan mengurangi kontrol publik terhadap kebijakan upah. Bantahan yang kedua adalah kepastian hukum bagi investor tidak boleh dibayar dengan penderitaan pekerja. Pemerintah menekankan kepastian hukum dan stabilitas investasi. Namun, kami tegaskan kembali bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Investor memang membutuhkan stabilitas, tetapi pekerja membutuhkan upah yang cukup untuk hidup dengan layak. Ketika pemerintah pusat menetapkan standar upah demi kenyamanan investasi nasional, maka risiko terbesar justru ditanggung oleh pekerja di daerah dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Lebih berbahaya lagi, sentralisasi membuka ruang bagi kebijakan race to the bottom secara nasional, di mana negara menahan kenaikan upah demi menjaga daya saing investasi global. Dalam kondisi ini, buruh tidak dilindungi oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat cenderung memprioritaskan pertumbuhan makro dibanding kesejahteraan mikro. Kepastian hukum yang mengorbankan kehidupan pekerja bukanlah kebijakan yang adil, melainkan kebijakan yang timpang.
Bantahan yang ketiga adalah formula nasional tidak mampu menangkap realitas sosial daerah. Pemerintah menyebutkan penggunaan formula nasional berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga konsumen. Namun, realitasnya data tidak pernah sepenuhnya mampu mempresentasikan kondisi hidup manusia. Banyak aspek kesejahteraan pekerja yang tidak tertangkap oleh angka nasional, seperti yang pertama, akses perumahan layak, kedua, ketersediaan transportasi publik, yang ketiga, ketergantungan pada sektor informal, yang keempat, kerataan daerah terhadap krisis lokal. Pemerintah daerah memiliki keunggulan karena mengalami langsung dinamika ini. Bukan sekedar membaca laporan statistik, ketika keputusan diambil jauh dari lapangan, kebijakan beresiko menjadi tidak sensitif, lambat, dan salah sasaran. Dampak jangka panjangnya yaitu ketimpangan dan konflik industrial. Yang mulia Ketua Dewan, sentralisasi penuh justru berpotensi menciptakan ketimpangan kesejahteraan antar pekerja dan meningkatkan konflik hubungan industrial. Selain itu, dampak jangka panjangnya juga adalah melemahnya kepercayaan buruh terhadap negara ini. Ketika pekerja merasa kebijakan upah ditentukan jauh dari realitas hidup mereka, legitimasi negara sebagai pelindung sosial akan runtuh. Dalam jangka panjang, ini menciptakan ketidakstabilan sosial yang justru merugikan dunia usaha dengan negara itu sendiri. Yang mulia Ketua Dewan, perdebatan ini bukan soal efisiensi administrasi, melainkan soal siapa yang paling memahami dan paling bertanggung jawab atas kehidupan pekerja. Kami percaya bahwa pertama, keadilan tidak bisa diseragamkan. Yang kedua, kebijakan yang baik harus dekat dengan rakyat. Yang ketiga, perlindungan pekerja tidak boleh dikorbankan demi stabilitasmu. Karena itu, kami dari Opening Opposition dengan tegas menyatakan bahwa sentralisasi penuh penentuan upah minimum adalah langkah yang keliru dan beresiko. Atas dasar tersebut, kami menolak mosi pada hari ini. Terima kasih. Tuan Juri yang saya hormati, saya sebagai closing government yang pertama ingin menegaskan mengenai terhadap mosi ini bahwa kewenangan penentuan upah minimum pekerja harus berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Kenapa? Karena posisi ini tidak sedang berbicara tentang efisiensi kebijakan, tapi tentang peran negara dalam menjamin keadilan sosial dan martabat hidup pekerja secara nasional. Upah minimum bukan angka teknis belaka, melainkan batas paling dasar yang menentukan apakah seorang pekerja bisa hidup layak atau justru terjebak dalam kemiskinan yang struktural. Ketika negara membiarkan standar ini ditentukan secara terfragmentasi oleh pemerintah daerah, negara sesungguhnya sedang melepas tanggung jawab konstitusionalnya terhadap warga negara. Masalah utama dari kewenangan daerah dalam penentuan upah minimum adalah lahirnya ketimpangan struktural antar wilayah. Pekerja dengan jenis pekerjaan, jam kerja, dan resiko kerja yang sama dapat menerima upah yang sangat berbeda hanya karena mereka bekerja di daerah yang berbeda. Kepentingan ini tidak muncul karena perbedaan kemampuan individu, melainkan karena perbedaan kekuatan ekonomi dan politik daerah. Dalam kondisi ini, keadilan tidak lagi ditentukan oleh kerja, tapi oleh lokasi. Pemerintah pusat berpikir untuk memutus ketidakadilan ini dengan menetapkan standar nasional yang menjamin bahwa setiap pekerja memiliki batas minimum martabat ekonomi dimanapun dia bekerja. Lebih jauh lagi, penentuan upah minimum oleh pemerintah daerah mendorong kompetisi yang keliru dalam pembangunan ekonomi. Banyak daerah menekan upah minimum dengan menarik investor, seolah-olah satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan menawarkan tenaga kerja yang murah. Inilah yang dikenal sebagai race to the bottom, di mana kesejahteraan pekerja dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Akibatnya buruh menjadi alat, bukan subjek pembangunan. Ketika pemerintah pusat mengambil alih kewenangan ini, negara memaksa investasi untuk beradaptasi dengan standar nasional yang manusiawi, bukan sebaliknya. Pembangunan pun diarahkan kepada peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, bukan eksploitasi manusia. Dari sisi kapasitas, pemerintah juga jauh lebih layak menentukan upah minimum dibandingkan pemerintah daerah. Penetapan upah menunjukkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta standar kebutuhan hidup layak, komprehensif, dan berkelanjutan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya riset dan lembaga statistik yang memadai. Akibatnya, kebijakan upah seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik
lokal, kepentingan pengusaha besar, atau keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah pusat memiliki instrumen dan perspektif makro yang lebih objektif sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih konsisten, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Selain itu, sentralisasi kewenangan ini menjadi bentuk perlindungan nyata bagi pekerja di daerah yang secara politik dan ekonomi dia lemah. Di banyak wilayah, serikat pekerja tidak cukup kuat untuk menyuarakan kepentingannya, sementara pengusaha memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan di daerahnya. Dalam relasi kuasa yang timpang ini, pemerintah daerah seringkali tidak benar-benar netral dengan pemerintah pusat sebagai penentu upah minimum. Dengan ini, negara hadir sebagai penyeimbang kekuasaan dan memastikan hak pekerja tidak ditentukan oleh seberapa kuat mereka di tingkat lokal. Menanggapi tren dari oposisi bahwa setiap daerah memiliki gaya hidup yang berbeda, closing government menegaskan bahwa upah minimum adalah batas perlindungan dasar, bukan cerminan total kondisi ekonomi daerah. Perbedaan biaya hidup dapat diakomodasi melalui kebijakan lain seperti subsidi, insentif fiskal, atau tunjangan daerah tanpa harus menurunkan standar upah minimum. Menurunkan upah atas nama perbedaan daerah justru melegitimasi ketimpangan dan membiarkan pekerja di daerah tertentu hidup di bawah standar yang layak. Pada akhirnya, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat adalah dalam menentukan upah minimum bukanlah bentuk sentralisasi yang meniadakan otonomi daerah, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial. Negara tidak boleh membiarkan kesejahteraan pekerja ditentukan oleh kompetisi pasar dan kepentingan lokal semata. Dengan alasan-alasan tersebut, kami, closing government, dengan tegas menyatakan bahwa mosi ini lebih adil, manusiawi, dan lebih berpihak pada pekerja. Terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, sebagai closing oposisi, kami akan memulai dengan menyanggah klaim pertama dari closing government, lalu menjelaskan mengapa sentralisasi penuh penentuan upah minimum justru tidak realistis dalam ekonomi Indonesia saat ini. Closing government beranggapan bahwa ketika pemerintah pusat menetapkan upah minimum secara penuh, maka keadilan sosial akan tercapai. Namun, asumsi ini mengabaikan fakta bahwa kondisi ekonomi di Indonesia dan biaya hidup sangat berbeda antar daerah. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat inflasi, harga kebutuhan pokok, dan garis kemiskinan antar provinsi memiliki selisih yang signifikan. Sebagai contoh, garis kemiskinan di provinsi perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi agraris. Artinya, satu angka upah minimum tidak akan memiliki daya beli yang sama di setiap daerah. Closing government juga menyebut bahwa perbedaan upah antar daerah merupakan ketimpangan struktural yang harus dihapus. Namun ketimpangan ini tidak muncul karena kewenangan daerah, melainkan karena perbedaan tingkat produktivitas dan kapasitas ekonomi. Data tenaga kerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada sektor UMKM. Lebih dari 90% tenaga kerja nasional diserap oleh UMKM. Yang mayoritas berada di daerah. Ketika upah ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha lokal, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan, tapi pengangguran tenaga kerja akan beralih ke sektor informal. Kemudian menanggapi isu yang disampaikan yaitu race to the bottom, di mana daerah menekan upah demi menarik investor. Oposisi menilai bahwa ini bukan alasan kuat untuk mengatur kewenangan daerah. Jika daerah menekan upah demi menarik investasi, maka yang bermasalah adalah lemahnya standar nasional dan pengawasan dari pemerintah pusat. Faktanya, pemerintah pusat sudah memiliki instrumen dan menetapkan batas bawah upah minimum yang disebutkan adalah penegakan aturan dan transparansi, bukan sentralisasi penuh. Tanpa fleksibilitas daerah, kebijakan upah menjadi kaku dan tidak mampu merespon kondisi ekonomi lokal. Kemudian, closing government juga mengklaim bahwa pemerintah pusat lebih objektif karena memiliki data kapasitas dan riset yang lebih baik. Namun kebijakan upah tidak hanya bergantung pada makro seperti pertumbuhan ekonomi nasional. Penentuan upah juga berkaitan dengan harga pangan lokal, biaya transportasi, dan kondisi pasar tenaga kerja setempat. Pemerintah daerah memiliki akses langsung terhadap realitas ini dan lebih cepat merespon perubahan. Misalnya, saat terjadi lonjakan harga
atau perlambatan ekonomi regional. Selain itu, pemerintah daerah lebih mudah dimintai pertanggungjawaban oleh pekerja dan masyarakat setempat. Setelah itu, setelah menyanggah klaim utama dari government, kami ingin menegaskan kembali argumen dari oposisi, yaitu upah minimum adalah perlindungan dasar bagi pekerja agar tidak jatuh ke bawah standar hidup layak. Agar perlindungan ini efektif, kebijakan upah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Dalam negara dengan lebih dari 500 kabupaten dan kota seperti di Indonesia, peredaran satu kebijakan untuk semua justru berisiko tidak tepat sasaran. Selain itu, dampak jangka panjang dari sentralisasi penuh juga perlu dipertimbangkan. Ketika pelaku usaha daerah tidak mampu memenuhi standar upah yang ditetapkan pusat, mereka akan mengurangi pekerja tetap atau beralih ke sistem kerja informal. Data ketenagakerjaan mengajukan bahwa sektor informal masih menampung sebagian besar pekerja di Indonesia. Kebijakan yang mendorong peningkatan informalitas berarti melemahkan perlindungan tenaga kerja secara keseluruhan. Dewan juri yang saya hormati, inti dari perdebatan ini bukan apakah negara harus melindungi pekerja, tetapi bagaimana perlindungan tersebut dijalankan secara efektif dan realistis. Dalam ekonomi Indonesia yang sangat beragam ini, mempertahankan peran pemerintah daerah dengan standar dan pengawasan nasional yang kuat adalah pendekatan yang lebih berbasis data, lebih adaptif dan lebih melindungi pekerja secara nyata. Atas dasar itu kami menolak uji. Sejak awal, oposisi terus menekankan bahwa setiap daerah memiliki biaya hidup yang berbeda, sehingga menurut mereka upah minimum seharusnya ditentukan oleh daerah. Sekilas, argumen ini terdengar masuk akal. Namun, jika kita melihat kenyataan, masalah yang tidak sesederhana itu, persoalan lebih besar bukanlah soal perbedaan harga kebutuhan hidup, melainkan soal siapa yang paling dirugikan ketika keputusan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dan jawabannya hampir selalu sama. Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak pernah benar-benar bebas dalam menentukan upah. Mereka menekankan besar dari investor, pelaku industri, dan juga pentingnya politik lokal. Ada ketakutannya bahwa jika upah dianggap terlalu tinggi, perusahaan akan pindah ke daerah lain yang menawarkan tenaga kerja yang lebih murah. Akibatnya, upah minimum seringkali ditetapkan bukan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, melainkan berdasarkan seberapa murah tenaga kerja yang bisa ditawar agar daerah tetap terlihat menarik. Dalam situasi seperti ini, pekerja dipaksa menanggung semua beban persaingan antar daerah. Di sisi lain, peran
keseluruhan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, closing argument dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta peserta sekalian, seluruh argumen yang dibawakan oleh pihak pemerintah baik opening maupun closing terdiri di atas fondasi yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa keseragaman adalah keadilan. Mereka berasumsi bahwa satu angka yang diputuskan di kantor berasal di Jakarta sana bisa menjamin martabat lebih buruk di pelosok daerah. Hari ini kami di closing opposition akan memberikan bukti mengapa kebijakan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi merupakan pengabayan nyata terhadap martabat manusia yang sebenarnya. Mari kita lihat klaim dari perusahaan Warner. Mereka menawarkan subsidi sebagai bantalan untuk pemberdayaan pengadaan biaya hidup di daerah. Ini adalah solusi yang mengabaikan realita di birokrasi kita. Subsidi pusat memiliki masalah permanen yang sangat parah. Ketika harga pangan di daerah melonjak hari ini karena krisis lokal, buruh tidak bisa menjamin janji subsidi yang baru akan cair berbulan-bulan kemudian. Membuka fleksibilitas upah dengan janji subsidi birokratis adalah cara untuk membuat kemiskinan struktural yang lebih dalam. Selanjutnya, pusat government juga mengklaim bahwa pusat lebih objektif. Faktanya, pemerintah pusat justru memiliki target utama lebih menjadi lobby utama korporasi raksasa nasional yang memiliki kekuatan politis yang jauh lebih besar daripada pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat salah menentukan angka secara nasional, kita akan menciptakan suatu penyebaran sistem total bagi seluruh sektor ekonomi buruh Indonesia yang akan runtuh secara serentak tanpa adanya komponen pengaman di tingkat lokal. Dewan juri yang terhormat serta peserta debat sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus memenangkan perdebatan ini di atas tim opening opposition? Jika opening opposition hanya fokus pada perbedaan biaya hidup, sedangkan kami membawa analisis yang jauh lebih krusial, yaitu mengenai ancaman eksistensial dari sektor informal. Rekan saya telah membuktikan bahwa lebih dari 90% tenaga kerja nasional diserap oleh sektor UMKM di daerah. Mari kita lihat mekanismenya secara lebih mendalam. Yang pertama, UMKM di daerah tidak memiliki cadangan modal seperti perusahaan multinasional. Mereka beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Yang kedua, ketika pemerintah pusat memasukkan upah minimum melampaui produktivitas dan kemampuan ekonomi lokal, pengusaha UMKM tidak akan menaikkan upah. Mereka akan memilih satu dari dua jalan yang hanya menguntungkan bagi mereka saja, yaitu memecat pekerja dan memindahkan mereka ke status sektor informal. Dan yang ketiga, yang paling penting yaitu di sektor informal, buruh kehilangan segalanya. Tidak ada BPJS, dan tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak ada jam kerja yang pasti, dan tidak ada kontrak hukum yang bisa diperjuangkan di pengadilan. Selanjutnya, pemerintah hanya fokus mengejar angka martabat di atas kertas, namun hasil nyatanya adalah mereka menyerang jutaan buruh ke dalam ekosistem kerja yang eksploratif tanpa perlindungan negara. Ini adalah kegagalan martabat yang sesungguhnya. Namun kita perlu pertegas dampak dari perusahaan yang tidak berhenti di situ saja. Sentralisasi upah adalah hukuman mati bagi daya saing daerah tertinggal. Mari kita gunakan logika ekonomi dasar. Daerah yang belum memiliki infrastruktur sehingga Jakarta atau kota besar lainnya hanya memiliki satu keunggulan, yaitu menarik investor melalui fleksibilitas biaya operasional. Ketika pemerintah memaksa upah di daerah tertinggal untuk mengikuti standar nasional yang tinggi, investor tidak akan punya alasan untuk membangun pabrik di pelosok. Mereka akan memilih tetap berada di kota besar dan infrastrukturnya yang sudah lengkap. Hal ini membuktikan bahwa sentralisasi bukan hanya menghapus kesenjangan, tetapi justru malah mengunci daerah miskin terhadap kemiskinan permanen. Investasi mati, lapangan kerja hilang, dan ketimpangan pusat serta daerah akan semakin melonjak. Ini adalah dampak berkelanjutan yang sama sekali tidak dipikirkan oleh tim pemerintah. Berdasarkan jalan debat, ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab. Yang pertama, mana yang memberikan perlindungan real? Pemerintah menawarkan perlindungan semu melalui angka nasional yang kaku. Namun kami tim closing opposition membuktikan bahwa perlindungan sejati adalah ketika upah selaras dengan daya beli daerah sehingga lapangan kerja formal tetap tersedia. Kami melindungi buruh agar tetap memiliki status hukum, bukan sekedar angka yang tidak bisa dibayar oleh pemberi kerja mereka. Yang kedua yaitu mana yang lebih responsif terhadap masyarakat. Pemerintah pusat menderita asimetris informasi. Mereka hanya melihat angka statistik yang terhambat. Mereka membuktikan bahwa pemerintah daerah yang diawasi langsung oleh serikat buruh lokal dan masyarakat setempat
jauh lebih mampu merespon lonjakan harga pasar atau krisis ekonomi regional secara cepat dan akurat. Selanjutnya, dengan juri yang terhormat, jangan biarkan birokrasi di Jakarta menentukan pilih makan di pelosok desa. Kami memenangkan debat ini karena kami menyodorkan realitas ekonomi, bukan hanya janji birokrasi yang kosong. Kami memenangkan debat ini karena kami melindungi buruh dari jurang informalitas yang tidak terlindungi. Kami dari tim Closing Opposition berdiri untuk menolak adanya sentralisasi yang mematikan lapangan kerja demi sebuah keadilan yang nyata dan realistis, sehingga mosi ini harus ditolak secara mutlak. Terima kasih. Inilah rangkaian debat dari tim 4 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.